akhirnya strategi rem MPPT-nya diblongin alias nggak pakai rem. Produksi hari ini pecah rekor 3.669 watt hours. Kita lihat satu persatu. Yang 100 watt peak bisa berproduksi 357 watt hours. Yang 600 watt peak bisa menghasilkan produksi sebesar 1.900 watt hours. Yang 500 watt peaknya berapa nih? 1.800 watt hours, dan total dari 11 panel kita hasilkan 3.669 watt hours. Nah, ini setelah kita uji coba, kita pasang beban load untuk menyerap produksi dari panel surya secara terus-menerus non-stop sepanjang hari, sehingga kondisi aki itu tidak sampai over charge. Jadi aliran arus yang melalui controller itu dialirkan terus dari controller ke aki dan dialirkan lagi melalui inverter untuk menyalakan beban-beban dari pagi sampai sore hari, yaitu mesin cuci, jet pump, rice cooker, electric jar, dan lemari es, freezer atau showcase, agar produksi listriknya betul-betul sepanjang hari bisa diabsorb oleh atau diserap oleh perangkat rumah tangga. Nah, dari uji coba hari ini ternyata bisa dihasilkan produksi 3,669 kWh, hampir 3,7 kWh ya. Nah, dengan produksi yang 3,7 ini berarti ada catatan baru bahwa kemampuan 11 kali 100 watt peak itu bisa menyalakan perangkat dengan beban 3 kWh. Nah, untuk produksi yang 3 kWh berarti nanti bisa tinggal dikalkulasi harus ditampung di dalam aki berapa banyak. Seandainya kita ingin memaksimalkan untuk menangkap semua produksi dari panel ini. Oke, alhamdulillah udah maghrib, kita sholat maghrib dulu. Demikian, semoga besok-besok bisa kita ciptakan rekor baru dengan kita utak-atik dari sisi load bebannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saat ini kita uji coba freezer Sanken showcase. Nah, ini untuk starting awal emang agak tinggi tadi, sempat di 1071 watt, sekitar di atas 1000 watt untuk lonjakan awalannya ya, sehingga si inverter kenikanya menjerit-jerit alias auto protect karena dibebani dengan beban di atas 1000 watt. Tapi sekarang udah bisa running 34 watt saja. Nah, sekarang dia naik ke 200 watt. Harusnya di inverter, di wattmeter yang di inverter juga 200 watt ya. Kenapa dia dikit ya? Nah,
setelah di reset baru bener. Saya nggak tahu tadi kenapa kok penampakannya nggak up to date gitu. Nah sekarang ini baru bener nih. Wattmeter yang dicolok ke inverter itu 247 watt. Saya akan nyalakan rice cooker yang 300 sampai 350. Harusnya dia akan naik ke 500-an. Nah, naik ke 600. Berarti ini udah bener nih. Kenapa ya tadi error ya? Setelah di reset ini baru bener nih. Sehingga total arus ya dengan load beban, maka arus dari panel pun melonjak jadi 20 ampere. Rebus jahe untuk uji coba maksimalisasi pemanfaatan produksi dari listrik surya. Apakah bisa mencatat rekor jika load perangkat kita nyalakan terus, biar panel surya arusnya terus ngalir disedot ke pemanfaatan ini. Nah, mantap mas jahenya. Wuhui. Ini sisa jahe 3 hari lalu sih. Panas. Mana ya? Kelewat. 200. Cuma 200 watt tadi. Kenapa kena auto protect ya? Oke, ini uji coba untuk freezer Sanken. Tadi ada alarm auto protect, cuma penyebabnya nggak tahu. Mungkin lagi ngelonjak kali si Sanken ini. Ini mungkin metode udah pollingnya ya. Kita akan tes. Nah, ini uji coba nih, apa bener kita bisa memperoleh produksi, rekod produksi bisa kita naikkan kalau PLTS-nya nonstop kita bebani dengan perangkat rumahan. Alias inverternya nih, inverter si Kenny kan ini lagi dihantam oleh pompa air, rice cooker, mesin cuci, dan sekarang ke freezer Sanken sekitar 200 watt. Nah, biar arus listrik dari panel ini ketarik, sehingga kita akan tahu produksi maksimal dari 11 kali 100 watt peak itu di level berapa sih gitu ya. Karena nanti kalau kita udah tahu, oh ini bisa maksimal menghasilkan sekian kWh per hari. Nah, dengan patokan angka maksimal itu, nanti kita bisa bikin skenario apakah kita akan nambah baterai atau kita akan ganti meteran ke meteran Exim. Nah, ini pentingnya kita mengukur kapasitas maksimal dari PLTS kita. Alhamdulillah udah duhur, kita sholat duhur dulu. Wassalam.